One TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bang Refli khususnya dan semua yang hadir. Bang Refli sempat marah-marah sama saya 5 kali ngundang. Kebetulan saya posisi di luar Jakarta, jadi saya setiap diundang saya Sherlock, ngamuk-ngamuk dia. Abraham Samad sempat japri sama saya, dia bilang, "Bro, sekarang sembunyi di mana?" katanya. Padahal ada terus, nggak pernah sembunyi. Saya yang pertama mengapresiasi kepada teman-teman yang istiqomah, konsisten, berada di garis perjuangan demi bangsa dan demi rakyat. Tidak akan hadir di sini, tidak akan berisik, tidak akan teriak, tidak akan bersikap kritis kalau bukan untuk bangsa dan negara. Ini satu poin yang menurut saya perlu dijaga, perlu dirawat, karena nilai di dalam hidup kita adalah memberikan sesuatu untuk bangsa dan negara. Kalau kemudian ada yang di oposisi, ada yang di dalam, tetapi jiwa kekritisan tetap mesti harus dijaga, harus dipelihara. Inilah sebuah idealisme dan semangat kebangsaan yang terus-menerus harus ditularkan virus kebaikan ini kepada siapa saja dengan cara masing-masing. Ada yang pakai podcast YouTube, ada yang kemudian nulis, dan ada dengan cara-cara yang lain, termasuk teman-teman juga punya media online. Pada saat media mainstream seringkali terkooptasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, masih ada media online non-mainstream dan masih ada medsos yang bisa dipakai sebagai sebuah jalur untuk membuktikan bahwa kita memang cinta kepada bangsa dan negara ini, ya. Kemudian yang kedua, perlu langkah-langkah strategis, perlu langkah-langkah cerdas, perlu langkah-langkah yang lebih terukur. Misal terkait dengan KM50, di mana banyak aktivis di antara kita yang tidak puas terhadap proses hukum yang endingnya dianggap cukup mengecewakan. Ya, karena itu fokus kepada satu persatu. KM50 misalnya, kalau kemudian ada tuntutan, ya para aktivis 50 orang bikin petisi untuk ditindaklanjuti KM50 ini, kemudian 50 orang ini bertemu dengan Pak Prabowo sebagai presiden sah pada hari ini, lalu surat itu diviralkan, kemudian dipodcastkan, ditulis, dan terus menerus sampai betul-betul Pak Prabowo menerima terhadap 50 orang ini. Saya pikir ini jauh lebih efektif, jauh lebih taktis daripada terlalu banyak isu, ya. Kemudian si A bicara tema ini, si B bicara tema itu, si C bicara tema lain lagi. Berisiknya itu terlalu rame, jualannya terlalu rame, temanya terlalu rame, akhirnya tidak fokus, yang pada akhirnya itu menjadi barang sampah yang dibiarkan saja. Coba fokus, tema untuk bulan ini apa misalnya, ya, secara bersama-sama. Kalau memang mau KM50, ya udah bikin 50 orang petisi, tanda tangan, sowan ke Pak Prabowo, ya, untuk meminta ini ditindaklanjuti, dan kemudian semua bicara tentang ini. Kalau bicara yang lain-lain silakan, tapi skupnya kecil, tapi dalam konteks mainstreamnya bicara tentang satu hal ini. Setelah ini selesai, nanti mau beralih atau bertransformasi kepada isu apa lagi, terserah. Kalau ini tidak dilakukan, percaya semua akan menjadi sampah, semua akan berserakan dan tidak akan efektif, ya, tidak efektif. Begitu banyak persoalan yang tersisa pada hari ini yang menurut saya belum selesai, dan sudah terjadi sebuah transformasi kepemimpinan, transformasi kekuasaan. Menurut saya manfaatkan momentum ini untuk menggolkan satu persatu apa yang sudah menjadi sesuatu yang kita ekspektasikan, sesuatu yang kita inginkan.
Yang ketiga, yang terakhir, saya pikir forum-forum seperti ini penting dan perlu untuk melakukan konsolidasi dan merawat sebuah idealisme kebangsaan kita. Saya salut kepada Bang Refli Harun. Saya sebenarnya lebih banyak wait and see, makanya saya lama tidak menulis pada Jabri, pada sebagainya, karena memang perlu memahami, perlu pemetaan situasi. Ya, ketika kita turun di lapangan tanpa tahu dan tanpa melihat petanya, ya, itu agak sulit. Kita mau datang ke Surabaya, maunya pakai pesawat, maunya pakai kereta, maunya pakai kapal, maunya pakai private jet, helikopter atau apa, tentu semua melihat situasi, mana yang paling cocok, mana yang paling fashion, mana yang paling memungkinkan. Menurut saya ini perlu menjadi bahan kita semua untuk direnungkan terkait dengan sebuah target tertentu. Jadi berisik penting, tapi berisik yang mengarah. Teriak penting, tapi teriak yang bertujuan. Ya, kritis penting, tapi kekritisan yang kemudian menghasilkan satu goal tertentu yang itu akan pada akhirnya menjadi sebuah kepentingan untuk bangsa dan rakyat. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Perjuangan masih panjang, masih kita terus menerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One Kawan TV 1